Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah, rahimakumullahu jami'an. Ini adalah pertemuan kita yang kedua dan kita masih dalam muqaddimah. Pada pertemuan yang pertama, kita telah membahas dengan singkat tentang keagungan Al-Quran. Dan pada pertemuan yang kedua ini, insya Allah, kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan berikutnya, yaitu tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, kemudian tentang pentingnya mempelajari makhraj dan sifat huruf Al-Quran, dan yang terakhir tentang metode belajar makhraj dan sifat huruf Al-Quran. Kita mulai dengan pembahasan mengenai keutamaan mempelajari Al-Quran. Dan di sini saya hanya akan membawakan satu ayat dari Al-Quran dan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fiddin, rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Thumma awrathnal kitaba alladhina astafayna min ibadina, faminhum adh-dhalimu li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan ada juga di antara mereka yang mendahului yang lainnya dalam kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu merupakan keutamaan yang besar. Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, di antaranya beliau berkata, "Warathatu al-kitabil jalil," mewarisi kitab yang agung ini, "liman istafahu ta'ala min ibadih," bagi orang yang Allah pilih di antara hamba-hambanya, "huwal fadlul kabir," adalah keutamaan yang besar. "Alladzi jami'un ni'am bin nisbati ilaihi kal adam," yang mana seluruh nikmat apabila dibandingkan dengan nikmat ini kal adam, tidak ada apa-apanya. Lanjut beliau, "fa ajallu ni'am ala itlaq wa akbarul fadl warathatu hadzal kitab." Beliau juga menjelaskan bahwa mewarisi kitab ini ialah dengan cara mempelajarinya dan mengamalkannya. Beliau berkata, "Li'anna murada biwarathati al-kitab warathatu ilmihi wa amalihi." Yang dimaksud dengan mewarisi Alkitab ialah mewarisi ilmunya dan amalnya. Wa dirasatu al-fadhihi wastikhraju ma'anihi, dan mempelajari lafaz-lafaznya dan menggali makna-maknanya. Kemudian dalam hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini mengandung syahadah, yaitu persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran adalah yang terbaik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Pembahasan berikutnya tentang pentingnya mempelajari makhraj dan sifat huruf Al-Quran. Ikhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Wa waffaqani wa iyyakum likulli ma yuhibbu wa yardah. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Bahkan merupakan ibadah yang paling afdol di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita singgung ketika kita membahas tentang pengertian Al-Quran. Di sana kita sebutkan bahwa di antara poin pengertian Al-Quran adalah al-muta'abbadu bitilawatihi. Membacanya merupakan ibadah. Dan oleh karena membaca Al-Quran adalah ibadah, maka kita dituntut untuk membaca Al-Quran dengan benar. Sebagaimana dalam ibadah-ibadah yang lain, kita juga dituntut untuk melaksanakannya dengan cara yang benar. Tidak boleh asal-asalan atau semaunya sendiri. Dan membaca Al-Quran dengan benar adalah membaca Al-Quran dengan tajwid. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang kemudian dilanjutkan dengan generasi-generasi setelahnya di antara umat ini. Ikhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Tajwid mungkin dapat kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama, tajwid yang pokok. Yang kedua, tajwid yang sifatnya penyempurna. Tajwid yang pokok adalah tajwid yang berkaitan dengan makhraj dan sifat huruf Al-Quran dan itmam al-harokat. Itmam al-harokat artinya mengucapkan harokat dengan benar. Sedangkan tajwid yang sifatnya penyempurna adalah tajwid yang berkaitan dengan ahkam. Seperti ahkam nun sakinah dan tanwin dan lain sebagainya. Kedua macam tajwid ini penting untuk kita pelajari dan kita kuasai. Akan tetapi tajwid yang pertama, tajwid yang pokok adalah lebih penting dan lebih utama untuk kita prioritaskan. Kenapa demikian? Karena apabila kita tidak menguasai tajwid ini, maka ketika kita membaca Al-Quran, ada potensi kita terjatuh dalam kesalahan yang disebut dengan lahan jali. Lahan jali gampangnya adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran yang berakibat berubahnya lafaz yang dibaca. Dan hukumnya terlarang. Sebagai contoh, ya'lamun dengan ain, ya'lamun dibaca ya'lamun. Ya'lamun dari al-ilmu, sedangkan ya'lamun dari al-alam yang artinya adalah kepedihan. Jelas ini adalah lahan jali yang terlarang. Dan di sini sebabnya adalah kesalahan dari sisi makhraj. Contoh yang lain, Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca Yaumiddin. Ad-din di sini artinya pembalasan, sedangkan at-tin artinya nama sebuah pohon atau nama buah. Dan ini juga lahan jali yang terlarang dan sebabnya adalah kesalahan dari sisi sifat. Dari sini kita bisa memahami pentingnya belajar makhraj dan sifat huruf Al-Quran. Dan dalam program ini insya Allah kita akan sungguh-sungguh mempelajari masalah ini. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang metode belajar makhraj dan sifat huruf Al-Quran. Metode dalam mempelajari makhraj dan sifat huruf Al-Quran adalah sangat mudah dan simpel.
cukup 2 langkah saja. Langkah yang pertama yaitu mempelajari teorinya sampai matang. Sehingga kita benar-benar memahami makhraj dan sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap huruf. Kemudian langkah yang kedua adalah praktek, yaitu dengan berlatih mengucapkan huruf-huruf Al-Quran satu demi satu sampai kita mampu dengan mudah mengucapkan setiap huruf tepat dari makhrajnya disertai dengan mempraktekkan sifat-sifatnya. Dan biasanya hal ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Maka kita harus bersabar dan terus berlatih dengan sungguh-sungguh. Dan yang paling penting adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Ikhwati fiddin rahimul jami'an, kita cukupkan pertemuan ini sampai di sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.